lagi bertemu di pembelajaran online yang kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan turunan yang ketiga, yaitu menentukan titik stasioner atau ekstrim atau kritis. Poin pertama pada modulmu itu silakan dibaca, Ibu juga baca dari sini. Apabila pada suatu titik titik P-nya koordinatnya x0, y0 yang terletak pada kurva ini, kurvanya y sama dengan fx. Garis singgung pada titik ini, garis singgung pada titik P itu sejajar ini. Nah, ini garis singgungnya sejajar dengan sumbu x, maka titik P ini disebut sebagai titik stasioner atau titik ekstrim. Jadi kalau garis singgungnya dia sejajar dengan sumbu x, ini sumbu x, maka titik P ini disebut sebagai titik ekstrim atau titik stasioner atau titik puncak. Sama. Syaratnya apa? Syarat dari titik stasioner itu kalau turunan pertamanya sama dengan 0, f aksen x-nya sama dengan 0. Ini syaratnya. Nah, sudah? Ini syaratnya, turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, titik ekstrim atau titik puncak atau titik stasioner itu ada berapa macamnya? Dia ada kurang lebih 3. Nah, sekarang bagaimana menentukannya? Jadi dia 3 itu bisa maksimum, bisa minimum, bisa belok. Nah, sekarang bagaimana menentukan dia mau maksimum, mau minimum, atau belok? Kita bisa menggunakan uji turunan pertama. Bisa juga menggunakan uji turunan kedua. Untuk video kali ini kita menentukan jenis stasioner dengan tes turunan pertama. Nanti kita lanjut menentukan jenis stasioner dengan tes turunan kedua. Kita pakai yang tes turunan pertama dulu. Jadi yang pertama, kalau misalnya ibu punya titik, kita mau tentukan titik x0 ini maksimum atau minimum, kita tes menggunakan tes turunan pertama. Kalau turunan pertamanya daerah di ini x0 negatif itu maksudnya di sebelah kirinya titik x0 ya. Kalau nilainya positif lebih besar dari 0 dan f aksen x0 nya positif, artinya di sebelah kanannya x0 itu lebih besar 0 berarti positif. Jadi kalau ibu gambarkan seperti ini positif. Jadi kalau ibu mau gambar, ini naik, di sini dia stasioner berarti dia berhenti. Kemudian dia naik lagi. Nah, sehingga titik x0, y0 nya disebut sebagai titik belok. Seperti ini. Berikutnya, jenis yang kedua, apabila turunan pertama lebih besar dari 0 ini, maksudnya titik x0 ya, titik x0 kemudian di sebelah kirinya ini, nilainya lebih besar 0 positif, sedangkan di sebelah kanannya kurang dari 0 negatif, maka titik ini, titik x0, y0 disebut sebagai titik balik maksimum. Ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga kalau turunan pertama di daerah sebelah kiri x0 ini kurang dari 0 atau negatif, dan di sebelah kanannya lebih besar 0 positif. Jadi kalau kita gambarkan ini negatif, dia turun, di sini stasioner ya. Kemudian ini positif, dia naik. Kita kelihatan kan kalau ini minimum. Jadi titik x0, y0 nya disebut titik balik minimum. Nah, yang berikutnya bisa juga posisinya seperti ini. Turunan pertama di sebelah kiri x0 nya ini negatif, di sebelah kanannya juga kalau kita uji pakai turunan pertamanya negatif. Jadi kalau kita gambarkan negatif itu dia turun, di sini dia berhenti, terus dia turun lagi. Nah, berarti ini jenisnya juga titik belok. Jenisnya titik belok. Ya, kalian pelajari, amati sebelum kita masuk ke
contoh soal. Ya, anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan, sekarang kita coba atau terapkan di contoh soal ya. Ibu ambil contoh 8 nomor 1. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsinya ini anak-anak. Y sama dengan X tambah 3 dikurang 3X. Langkah pertama, kita jawab ya. Jawab. Langkah pertama kita tentukan dulu Y aksen. Ya, karena kita mau menentukan titik stasioner, ingat syaratnya Y aksennya sama dengan 0. Ya, ini syarat untuk menentukan titiknya stasioner. Kita turunkan dulu, berarti turunannya ini 3x kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Boleh kita mau bagi 3 ini sederhanakan, bagi 3 boleh ya, sehingga kita dapatkan x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat, kebetulan bisa difaktorkan, x kurang 1, x tambah 1 sama dengan 0. Sudah? Sehingga kita dapatkan yang pertama x-nya sama dengan 1, kemudian yang kedua x-nya sama dengan negatif 1. Sama dengan yang tadi, yang waktu kita belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun. Langkah berikutnya sesudah ini kita tentukan dulu garis bilangannya. Ini ya. Berarti titiknya negatif 1 dan 1. Titiknya negatif 1 dan 1. Kita tes ya, kita tes. Ibu pindah saja di atas ya supaya jelas. Ini titiknya negatif 1, 1. Seperti tadi sama, kita tes. Atau kalau mau cepat boleh ya. Kalau ibu lihat saja, kalau ibu lihat kalau x kuadratnya nilainya positif, kalau ibu lihat kalau x kuadrat nilainya positif, maka yang sebelah kanan sendiri itu pasti positif. Positif, negatif, positif. Atau kita tes, boleh kita tes, kita ambil titik tes titik 0 ya, tes titik 0. Ingat substitusinya ke Y aksen ya, untuk tentukan positif negatif itu kita masukkan ke Y aksen, bukan Y. Y aksen, Y aksennya tadi Y aksennya tadi kita dapatkan 3x kuadrat kurang 3 ya. Y aksennya berarti 3 kali 0 kuadrat dikurang 3. Kita dapatkan Y aksennya negatif 3, berarti negatif. Nah, berarti di titik 0 itu tandanya negatif. Nah, ini betul kan? Titik 0 kan di sini wilayahnya, titik 0. Tandanya negatif. Boleh ya, mau tes seperti ini. Kalau ibu lihatnya, sekali lagi kalau ibu lihat, kalau x kuadrat tandanya positif, maka sebelah kanan sendiri positif, terus nanti berselang-seling positif negatif positif. Ternyata kalau sudah dites sama ya, hasilnya sama. Nah, sesudah ini, nah dari sini kita tahu, oh ini positif berarti kan dia naik. Di sini dia stasioner ya. Kemudian ini 1. Kemudian di daerah sini dia turun anak-anak, turun berarti ini turun. Nah, sampai di titik ini dia berhenti. Terus karena ini positif dia naik lagi. Nah, dari sini kita tahu ada yang maksimum, ada yang minimum ya. Sekarang kita tentukan titik. Oh ya, untuk titik x sama dengan 1 kita harus tentukan y-nya ya, supaya nanti x, y itu. Kalau x-nya sama dengan 1, berarti y-nya, kalau ini kita masukkan ke y, bukan ke y aksen ya, ke y. Y-nya berarti 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1, sehingga kita dapatkan negatif 2. Kemudian kalau titiknya x sama dengan negatif 1, kita substitusi ke y, berarti dapat negatif 1 pangkat 3 dikurang 3 kali negatif 1. Berarti kita dapatkan ini 3 dikurang 1, berarti kita dapatkan 2 ya. Kita dapatkan 2.
Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, jadi titik 1, negatif 2 ya, titik 1, negatif 2. Nah, kita lihat titik yang 1, oh 1 ini berarti jenisnya minimum. Sedangkan titik negatif 1, Y-nya berapa? Y-nya 2, jenisnya kita lihat yang negatif 1, oh dia jenisnya maksimum. Ya, silakan diperhatikan. Kalau sudah catat di modul yang kalian punya, yang sudah kalian punya, catat dulu. Sesudah itu kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua ya. Soal yang kedua itu soalnya tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsinya ini. Y sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 6x kurang 5. Kita jawab. Ingat syaratnya untuk menentukan titik stasioner, syaratnya itu turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, turunan pertama kita cari dulu. Ini berarti Y aksennya sama dengan negatif 6x ditambah 6 sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan, boleh ini mau dibagi negatif 6 boleh, atau kita pindahkan ruasnya boleh. Jadi negatif 6x sama dengan ini pindah ke sana jadi negatif 6, sehingga kita dapatkan x-nya 1. Sesudah dapat x-nya 1, kita boleh langsung tentukan y-nya juga bisa ya, atau y-nya nanti aja juga boleh. Kita tentukan dulu itu boleh ya. Ini berarti titiknya hanya 1. Loh Bu, selama ini kan titiknya 2. Tidak harus, tergantung soalnya ya. Kebetulan untuk soal ini titiknya 1. Titiknya 1, kita bisa tes. Ini kan berarti ada 2 wilayah ya, hanya kiri dan kanan. Kita bisa tes pakai angka atau pakai angka 0. Boleh 0 itu letaknya di sebelah kiri nih. Kita tes 0. Ingat, kita substitusi ke Y aksen, bukan ke Y aksen. Sehingga kita peroleh, mana Y aksennya tadi? Ini ya. Sehingga kita peroleh negatif 6 kali 0 ditambah 6. Hasilnya 6. Ini positif hasilnya. Nah, jadi di sini positif, di sini negatif. Berarti kalau kita mau gambarkan ini positif, dia naik sampai di sini dia berhenti stasioner, terus ini negatif dia turun. Begini ya. Jadi titik X sama dengan 1, kita cari dulu Y-nya anak-anak ya. Kalau X-nya 1, kita substitusi ke Y, bukan ke Y aksen. Ke Y berarti negatif 3 kali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 dikurang 5. Nanti kita peroleh hasilnya sama dengan negatif 2. Ini. Jadi titik 1, negatif 2 itu jenisnya, ini ya, kelihatan kalau jenisnya maksimum. Kamu lihat, kamu perhatikan. Sesudah ini kita akan belajar menentukan jenis stasioner dengan tes turunan kedua. Kamu catat dulu di modul yang sudah kamu fotokopi. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi bagaimana menentukan jenis stasioner dengan tes turunan kedua. Kalau yang tadi kita menggunakan tes turunan pertama, untuk yang kali ini kita bisa menentukan jenis stasionernya menggunakan tes turunan kedua. Jadi misal fungsinya Y sama dengan Fx ini mencapai stasioner di titik X,0, di titik X0, Y0 maksud ibu, maka
X0,Y0 merupakan titik balik maksimum jika turunan keduanya itu kurang dari 0. Jadi mencapai maksimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Berikutnya, titik X0,Y0 merupakan titik balik minimum, ini minimum ya, jika turunan keduanya lebih besar dari 0. Dan yang berikutnya, kalau X0,Y0 merupakan titik belok jika turunan keduanya sama dengan 0. Kita coba sesudah Ibu terangkan ini, kita coba ya langsung ke contoh 9. Kebetulan soalnya Ibu ambil sama dengan contoh 8. Karena kita mau bandingkan pakai turunan pertama atau pakai turunan kedua, hasilnya akan tetap sama. Jadi soal dari contoh 9 dengan contoh 8 soalnya sama. Jadi tujuannya kita mau membandingkan bahwa menggunakan turunan pertama maupun turunan kedua itu sama ya. Sekarang kita lanjutkan. Pertanyaannya masih tetap sama ya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X. Tapi untuk contoh 9 ini kita menggunakan tes turunan kedua. Langkah pertama, kita tentukan dulu turunan pertama ya. Turunan pertamanya sama dengan 3X kuadrat kurang 3. Kemudian kita tentukan dulu titiknya ya. Kalau menentukan titiknya itu kita masih tetap ini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X kuadrat kita bagi 3 boleh, kurang 1 sama dengan 0. Ini berarti X kurang 1, X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga kita dapat X sama dengan 1 atau X nya sama dengan negatif 1. Masih sama dengan yang tadi ya, karena kita harus tentukan dulu titik puncaknya itu masih menggunakan turunan pertama. Kalau menentukan jenisnya kita bisa pakai turunan kedua. Sesudah ini kita tes menggunakan tes turunan kedua, apakah di titik X nya 1 ini maksimum atau minimum, di titik X nya sama dengan negatif 1 maksimum atau minimum atau belok. Kita tes menggunakan turunan kedua. Kita tentukan dulu turunan keduanya. Turunan keduanya ya. Kita tentukan turunan keduanya, ini berarti dari turunan pertama anak-anak kita turunkan lagi. Itu yang disebut turunan kedua. Jadi Ibu ulang, turunan kedua diperoleh dari mana? Diperoleh dari turunan pertama diturunkan lagi. Sehingga kita dapatkan ini 6X ya. Turunannya 6X ini. Kita turunkan dapat 6X. Sekarang kita uji ya, kita uji untuk titik X sama dengan 1, kita substitusi ke turunan yang kedua, berarti 6 kali 1 sama dengan 6. Oh, ini positif ya, 6 ini positif. Ingat, kalau turunan keduanya nilainya positif, lebih besar 0, berarti dia jenisnya minimum. Maka ini jenisnya minimum. Sedangkan untuk titik X sama dengan negatif 1, kita substitusi ke turunan kedua, berarti 6 kali negatif 1 sama dengan 6. Sama dengan negatif 6, hasilnya negatif ya. Kalau negatif berarti kurang dari 0, berarti ini jenisnya maksimum. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan tadi titik 1,2, duanya dari mana? Kebetulan Ibu langsung ambil dari contoh 8 tadi ya. Duanya ini ya kita cari satunya substitusi ke Y, masih ingat kan untuk menentukan Y? Jadi 1 substitusi ke Y, kita dapat 2. Kebetulan tadi di contoh 8 Y-nya sudah kita cari, jadi kita langsung saja ya, kan kebetulan soalnya sama. Jadi titik 1,2
itu jenisnya minimum, dan titik negatif 1, yang tadi ya kita lihat di nomor 8 negatif 1,2, maka jenisnya maksimum. Ya, kalau kita amati ternyata hasilnya sama ya dengan contoh 8 nomor 1. Ternyata sama. Kalau contoh 9 ingat ibu ulang sekali lagi, contoh 9 kita kerja menggunakan tes turunan kedua. Kamu silakan catat, kamu perhatikan, kamu catat, nanti kita bahas di nomor 2 apakah juga masih sama hasilnya. Kamu catat dulu, kita ketemu di soal nomor 2. Ya, sudah ya, tadi sudah kita kerja yang nomor 1, ternyata sama ya dengan contoh yang ke-8, ya, contoh 8 nomor 1. Sekarang kita mau buktikan bahwa yang nomor 2 nanti hasilnya akan sama juga dengan contoh 8 nomor 2 ya anak-anak. Tapi yang ini kita kerjakan menggunakan tes turunan kedua. Soalnya masih sama ya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi ini. Y sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 6x kurang 5. Langkah pertama, kita tentukan Y aksen. Y aksennya sama dengan negatif 6x ditambah 6. Kita mau tentukan titik puncak, berarti ini syaratnya sama dengan 0 ya. Sehingga kita dapatkan nilai x nya ini negatif. Berarti kita dapatkan negatif 6x sama dengan negatif 6. Sehingga kita dapatkan x nya sama dengan 1 ya. X nya 1. Sekarang ini turunan pertamanya. Kita tentukan sekarang yang kedua, yaitu turunan kedua ya, karena kita mau uji menggunakan tes turunan kedua. Y aksen 2-nya itu berarti sama dengan negatif 6 ya. Turunan dari ini diturunkan sama dengan negatif 6. Oh, berarti kelihatan negatif 6 ini kan sudah langsung negatif ya. Negatif itu kan berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia jenisnya pasti maksimum ya toh. Jenisnya pasti maksimum. Jadi, nah kita dapatkan titik 1, tadi Y-nya kita pakai yang nomor 8 tadi ya, contoh 8. Kebetulan Y-nya dapat tadi negatif 2, sudah dihitung. Y-nya dapat negatif 2. Titik 1, negatif 2 itu jenisnya maksimum ya. Kalau kita lihat ternyata hasilnya masih sama dengan contoh 8, walaupun caranya berbeda tapi hasilnya sama ya. Oh ya, ibu ingatkan nanti bagi anak-anak yang belum paham, loh kok tiba-tiba dapat negatif 2 dari mana? Negatif 2 ini diperoleh dari 1 kita substitusikan ke soal awal atau ke Y, nanti kita akan peroleh negatif 2. Sengaja di contoh 9 ini ibu tidak tentukan atau tidak cari negatif 2 karena di nomor 8 tadi sudah ya anak-anak. Jadi sekali lagi ibu ulang, ibu tidak tiba-tiba muncul negatif 2 dari mana, tadi sudah diterangkan di contoh 8 ya. Demikian pembelajaran ibu untuk penggunaan turunan ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Sampai ketemu lagi anak-anak, selamat belajar, semoga kalian mengerti. Kalau kalian ada kesulitan, kalian boleh menghubungi tutor kelas kalian masing-masing atau bisa juga ke ibu ya. Oke, selamat belajar, sampai ketemu lagi.